Kesempatan ini kita akan bahas tema yang sangat penting dalam agama kita, yaitu As-Sirah Nabawiyah. Poin ini atau bahasan ini akan berkisar membahas banyak sekali yang berhubungan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, proses turunnya Al-Quran, proses penyebutan hadis-hadis Nabi SAW, pengenalan dan mengetahui ciri-ciri orang-orang munafik dan orang kafir, serta yang paling puncaknya adalah mengenal kebenaran agama Islam itu sendiri. Sebelumnya saya mulai dengan sirah. Sirah itu artinya sejarah atau perjalanan. Bisa dikatakan sirah itu perjalanan hidup atau perjalanan dilakukan oleh seseorang di malam hari, seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Isra itu diambil sama ya. Jadi perjalanan, tapi lebih terfokus kalau Isra malam jalan hari, jalan di malam hari. Kemudian kalau sirah lebih fokus kepada perjalanan hidup. Kemudian kalau kita kuatkan dengan alif lam dikatakan as-sirah, berarti perjalanan hidup tertentu yang dimaksudkan, ada target. Makanya sebagian ulama mengatakan disebutkan dengan as-sirah. Kalau sirah saja berarti masih belum jelas. Berarti ada perjalanan hidup tertentu yang dimaksudkan. Sebagian lagi mengatakan tidak menggunakan alif lam, sirah saja, karena ada penguatan setelahnya an-nabawiyah. Nabawiyah diambil dari kata-kata naba, berita, atau nabi itu pembawa berita. Nabawiyah berarti kenabian. Jadi sejarah hidup, kenabian. Lalu pakai alif lam, an-nabawiyah berarti ada nabi khusus yang dimaksudkan oleh bahasan ini. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedang membahas sejarah orang yang paling sempurna di muka bumi ini, seorang raja yang sempurna, seorang nabi yang sempurna, seorang laki-laki yang sempurna secara umum, seorang ayah yang sempurna, suami yang sempurna, pemimpin negara yang sempurna, pedagang yang sempurna, semuanya. Sampai ulama mengatakan tidak ada kekurangan dari sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena hampir semuanya beliau kerjakan dengan sempurna. Pada saat beliau menjadi pedagang, beliau menjadi pedagang yang baik, jujur, amanah, profesional, punya keuntungan yang banyak, tidak menzalimi orang lain. Pada saat beliau menjadi pemimpin negara, beliau menjadi pemimpin yang baik, raja yang adil. Beliau menjadi nabi, beliau nabi penutup, nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta, bukan hanya sekedar nabi untuk kaumnya sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua nabi-nabi sebelum beliau diutus khusus untuk kaumnya. Makanya beliau mengatakan, seluruh nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi memang berbeda. Beliau lebih sempurna daripada nabi-nabi yang lain. Pada saat beliau menjadi seorang suami, beliau juga sempurna. Sebagaimana akan kita jelaskan, karena salah satu poin-poin yang sangat penting dipelajari dari sirah adalah mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pada saat menjadi ayah, juga menjadi ayah yang tauladan, sempurna. Jadi hampir semuanya sisi kehidupan yang dibutuhkan dan dilalui oleh manusia di muka bumi ini dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Dan ada hikmah yang paling besar, kenapa diutusnya Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi sebelum beliau juga termasuk ya, dari kalangan manusia. Kenapa bukan malaikat yang Allah turunkan dari langit sehingga bisa menjadi rasul? Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kalau seandainya di muka bumi ada malaikat-malaikat yang berjalan, maka kami akan utus juga rasul untuk mereka para malaikat. Tapi diutusnya manusia dari kalangan kita, tapi memang sempurna, gunanya untuk bisa dicontohi. Dari Nabi Muhammad SAW seperti kita. Beliau juga lahir dari rahim seorang ibu, melalui masa anak-anak, beliau remaja, beliau menikah, kemudian beliau menjadi ayah, beliau tua, lalu beliau meninggal. Beliau juga sakit, beliau juga sedih, beliau juga senang.
Jadi itu kita pelajari semua. Dan ini poin penting dari sisi agama. Jadi bukan hanya mempelajari tentang hukum-hukum halal haram saja, tapi mempelajari siapa yang membawa hukum-hukum tersebut, bagaimana kehidupan mereka. Nabi SAW tidak setiap hari kegiatannya di sejadah saja duduk sholat. Tapi ada kegiatan seperti kita. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau capek, beliau marah, beliau sedih, beliau senang, gitu kan? Beliau juga menikah, beliau punya anak, beliau punya masalah-masalah yang sedang dihadapin. Dan semua itu gunanya untuk kita pelajari, supaya kita jadikan beliau sebagai suri tauladan. Itu manfaat utama kenapa diutusnya dari kalangan manusia.